Penunjukan Deddy Corbuzier sebagai staf khusus Kementerian Pertahanan menjadi ironi tersendiri di tengah upaya pemerintahan yang seharusnya mengedepankan profesionalisme dan etika dalam pemilihan pejabat publik. Pasalnya, sebelum diangkat ke posisi ini, Deddy sempat menuai kontroversi lantaran mengolok-ngolok seorang anak kecil yang mengungkapkan harapannya terhadap program makan siang gratis, bukannya menunjukkan sikap empati atau mendukung kebijakan yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Ia justru melecehkan harapan polos seorang anak yang seharusnya mendapatkan dukungan dari para tokoh publik. Alih-alih menyesali perbuatannya, kini ia justru mendapatkan jabatan strategis, seolah menunjukkan bahwa kontroversi dan perilaku tidak beretika bukanlah hambatan untuk menduduki posisi penting di negeri ini. Jabatan staf khusus di Kementerian Pertahanan bukanlah posisi sembarangan. Seharusnya, individu yang mengisi jabatan ini adalah mereka yang memiliki kapasitas, rekam jejak yang baik, serta mampu menjaga kehormatan institusi pertahanan negara. Seorang staf khusus memiliki peran dalam memberikan masukan dan pertimbangan kepada menteri dalam pengambilan kebijakan yang krusial, sehingga seharusnya diisi oleh seseorang yang memiliki wawasan luas, pemahaman mendalam tentang pertahanan, serta sikap yang mencerminkan kebijaksanaan dan kepantasan. Namun, keputusan menunjuk seorang figur publik yang lebih dikenal sebagai pembuat konten dan pemandu acara hiburan justru menimbulkan tanda tanya besar. Apakah penunjukan ini benar-benar didasarkan pada kebutuhan kementerian, atau hanya sebatas bagi-bagi jabatan kepada orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan presiden? Bukan rahasia lagi bahwa Deddy Corbuzier selama hubungan dekat dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Ia kerap menghadirkan Prabowo dalam berbagai wawancara eksklusif di kanal YouTube-nya, memberikan panggung luas bagi sang menteri untuk membangun citra politik yang positif. Dengan rekam jejak ini, banyak yang menilai bahwa pengangkatannya sebagai staf khusus lebih menyerupai bentuk hadiah atau giveaway atas perannya sebagai pendukung setia Prabowo di media sosial. Hal ini semakin memperkuat dugaan bahwa posisi strategis di pemerintahan saat ini lebih banyak diberikan kepada mereka yang memiliki kepentingan politik dibanding mereka yang benar-benar memiliki kompetensi, lebih dari sekadar keputusan personal. Penunjukan ini menyoroti bagaimana sistem di pemerintahan semakin dipengaruhi oleh dinamika media sosial dan kedekatan personal. Jika jabatan penting di kementerian hanya diberikan kepada mereka yang pandai membangun relasi dan mengendalikan opini publik, bukan kepada mereka yang memiliki keahlian dan dedikasi, maka ini menjadi tanda bahaya bagi profesionalisme birokrasi kita. Kementerian Pertahanan bukanlah panggung hiburan atau ajang eksperimen bagi tokoh-tokoh kontroversial, melainkan institusi serius yang bertanggung jawab terhadap pertahanan negara. Jika ke depan pemilihan pejabat publik terus dilakukan berdasarkan kedekatan dan bukan kompetensi, maka bukan tidak mungkin profesionalisme di institusi negara akan semakin tergerus, dan masyarakatlah yang pada akhirnya harus menanggung. Akibatnya sejarah mencatat bahwa gelar dan jabatan kehormatan dalam dunia militer seharusnya diberikan kepada mereka yang memiliki jasa besar terhadap negara, khususnya dalam aspek pertahanan dan perjuangan. Salah satu contoh nyata adalah Sri Sultan Hamengkubuwono IX, yang dianugerahi gelar tituler, sebuah gelar kehormatan yang diberikan kepada warga sipil atas kontribusi luar biasa dalam dunia militer. Sri Sultan HB9 tidak sekadar mendapatkan gelar tersebut karena kedudukannya sebagai seorang raja, tetapi karena jasanya yang luar biasa dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dengan kepemimpinannya, Yogyakarta menjadi ibu kota perjuangan, menyokong logistik dan perlindungan bagi para pejuang, serta membantu TNI dalam berbagai aspek pertahanan negara. Sebaliknya, jika dibandingkan dengan Deddy Corbuzier, pertanyaan yang muncul adalah, kontribusi apa yang sudah diberikannya kepada dunia pertahanan hingga layak mendapatkan jabatan staf khusus Kementerian Pertahanan? Apakah ia memiliki pengalaman di bidang militer, strategi pertahanan, atau minimal dedikasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan ketahanan negara? Tidak. Ada rekam jejak yang menunjukkan bahwa Deddy memiliki keterlibatan signifikan dalam dunia pertahanan, kecuali perannya sebagai seorang figur publik yang kerap mengundang pejabat tinggi, termasuk Prabowo, dalam kanal YouTube-nya. Jika hanya dengan menjadi pemandu acara seseorang bisa mendapatkan jabatan strategis, maka tentu standar kepantasan dalam birokrasi dan kementerian menjadi semakin kabur. Perbedaan mendasar antara Sri Sultan HB9 dan Deddy Corbuzier tidak hanya terletak
pada kontribusi nyata bagi negara tetapi juga pada bagaimana negara memberikan pengakuan terhadap individu. Individu yang berjasa, Sri Sultan Habibie IX menerima gelar tituler bukan sebagai bentuk balas budi, tetapi sebagai penghormatan atas perjuangannya yang nyata. Sementara itu, jabatan yang diberikan kepada Deddy Corbuzier justru lebih menyerupai hadiah politik daripada pengakuan atas jasa. Jika setiap orang bisa mendapatkan jabatan penting hanya karena kedekatan dengan penguasa atau karena perannya sebagai influencer, maka ini menimbulkan pertanyaan serius tentang arah kebijakan negara dalam mengelola posisi strategis sebuah jabatan di kementerian, terutama yang berkaitan dengan pertahanan. Seharusnya dipegang oleh orang-orang yang memahami betul pentingnya keamanan negara, bukan sekadar mereka yang mahir dalam membangun citra dan opini publik. Jika standar ini terus dibiarkan turun, maka ke depan, siapa saja yang memiliki jumlah pengikut besar di media sosial dan hubungan baik dengan pejabat tinggi bisa saja mendapatkan posisi strategis di pemerintahan tanpa mempertimbangkan kapasitas maupun kompetensi yang sebenarnya. Apakah ini yang kita inginkan sebagai bangsa? Sebuah sistem di mana jabatan bisa menjadi sekadar alat tukar kepentingan, sementara mereka yang benar-benar berjasa dalam mempertahankan negara justru terlupakan? Sebuah pertanyaan besar muncul ketika seseorang yang terang-terangan menghina seorang anak kecil dengan kata-kata kasar justru mendapatkan jabatan strategis sebagai staf khusus. Di Kementerian Pertahanan, Deddy Corbuzier yang pernah menyebut seorang bocah goblok hanya karena menyampaikan harapannya terhadap program makan siang gratis, kini justru diangkat ke posisi penting dalam pemerintahan. Ini bukan sekadar ironi, tapi juga tamparan bagi nilai-nilai moral dan etika dalam birokrasi negara. Bagaimana mungkin seseorang yang menunjukkan sikap tidak sopan dan merendahkan seorang anak kecil bisa dianggap layak untuk menjadi bagian dari kementerian yang seharusnya menjunjung tinggi kehormatan dan disiplin? Seorang pejabat, terutama di institusi sebesar Kementerian Pertahanan, semestinya memiliki karakter yang kuat, berintegritas, dan mampu menjadi panutan bagi masyarakat. Jika seorang staf khusus saja tidak mampu menghormati rakyat kecil, bagaimana mungkin ia bisa dipercaya untuk memberikan masukan yang bijak dalam urusan pertahanan negara? Kejadian ini juga menunjukkan betapa lunturnya standar kepantasan dalam pengangkatan pejabat publik. Jika seseorang yang pernah melontarkan hinaan kepada anak kecil bisa mendapatkan jabatan strategis, maka apa pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat? Apakah ini berarti bahwa sikap arogan dan merendahkan orang lain bukanlah hambatan untuk meraih posisi tinggi? Atau lebih parahnya, apakah ini menegaskan bahwa jabatan tertentu kini lebih ditentukan oleh faktor kedekatan dengan elit politik ketimbang kualitas moral dan profesionalisme?